Shalom. Selamat pagi buat setiap kita. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, bertemu kembali dalam program Tinggal Dalam Hadiratnya, 30 hari di hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah hari ke-14 untuk kita boleh ada dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia, meninggikan Dia, dan percayalah bahwa ada kekuatan, semangat yang baru, sukacita ketika kita ada dalam hadirat Tuhan. Mari persiapkan hati kita, hidup kita, untuk kita boleh berdoa, menyembah Dia, menyenangkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan di dalam doa, pujian, dan firman. Masing-masing kita berdoa kepada Tuhan. Ucap syukur untuk anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan. Kau senantiasa menjaga kami, dan sampai saat ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah Engkau, mengagungkan Engkau lebih dari apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya Yesus yang kami puja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah
begitu panjang, begitu dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami, betapa panjang, dalam dan lebarnya kasih-Mu. Tiada terukur, tak terselami,
Dan biarlah anugerah-Mu menyertai kami, Tuhan. Firman-Mu yang akan terus menguatkan kami dan mengajari kami untuk semakin benar di hadapan Tuhan. Firman-Mu yang sanggup merubah setiap kami, sehingga kami semakin mirip dengan Tuhan, karakter kami semakin benar, semakin mirip dengan Tuhan, karena itulah tujuan Tuhan di dalam kami. Biarlah pengurapan-Mu mengurapi setiap kami tanpa terkecuali. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Puji Tuhan buat kita saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan damai sejahtera buat kita semua. Nah, pagi hari ini saudara-saudara sekalian, kita membahas Mazmur pasal yang ke-14. Mazmur pasal yang ke-14 dengan tema orang fasik pasti binasa. Orang fasik pasti binasa. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam Mazmur pasal yang ke-14, saya bacakan ayatnya dari pasal yang pertama, saudara. Di sana dikatakan,
Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, saudara sekalian, dalam ayat 2 tadi dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Nah, saudara-saudara sekalian, perbuatan baik kita sangat jauh dari sempurna. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Karena kecenderungan manusia, saudara, bahwa berbuat kesalahan, berbuat yang tidak benar, itulah kecenderungan manusia. Itu sebabnya di sini dikatakan Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Dan ayat selanjutnya dikatakan mereka semua telah menyeleweng. Mereka semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Lalu di ayat lain dikatakan bahwa perbuatan baik kita pun seperti kain lap yang kotor, saudara. Kain lap yang kotor. Perbuatan baik aja seperti kain lap yang kotor, bagaimana kalau perbuatan jahatnya? Kain lap yang kotor, bukan kain lap yang bersih. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi apa yang diungkapkan oleh pemazmur ini menyimak sebuah fakta bahwa tidak ada manusia yang benar dan yang dibenarkan di hadapan Allah, saudara. Dibenarkan di hadapan Allah, dibenarkan di hadapan Tuhan hanya karena percaya. Percaya kepada korban Kristus. Percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan sehingga kita disebut menjadi orang benar. Tanpa demikian tidak ada seorang pun yang benar. Itu sebabnya manusia tidak dapat mendapatkan pengampunan dari Tuhan jikalau hanya karena kita berbuat baik. Tidak, saudara. Berbuat baik itu kita lakukan karena kita sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Bukan supaya kita benar. Karena Alkitab katakan bahwa semua telah menyeleweng. Semua telah melakukan perbuatan yang jahat. Bahkan Alkitab katakan jijik, saudara. Nah, oleh karena itu, saudara, apa yang kita sedang banggakan sekarang? Tidak ada. Kita diselamatkan pun karena anugerah. Kita diselamatkan pun karena percaya. Kita diselamatkan pun karena Tuhan yang mengasihi kita, bukan karena kita bisa. Amin. Saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Saudara, saya mau tekankan sesuatu di sini. Pemazmur sangat yakin bahwa walaupun sepertinya orang fasik berjaya, mereka tidak akan bertahan. Mengapa pemazmur berkeyakinan seperti itu, saudara? Yang pertama, orang fasik menolak mengakui adanya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menolak
adanya Tuhan, mereka menolak adanya campur tangan Tuhan. Mereka selalu berkata itu kebetulan. Jikalau aku berhasil itu kebetulan. Jikalau aku pintar itu kebetulan. Jikalau aku kaya itu kebetulan. Jikalau aku hidup sampai hari ini itu kebetulan. Nah, saudara, jikalau itu semua kebetulan, inilah yang disebut dengan apa, saudara? Disebut dengan bahwa mereka tidak mengakui adanya kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak menyadari penuh bahwa Tuhan semuanya akan campur tangan dalam hidup mereka. Itu sebabnya kita sebagai manusia tidak ada dasar untuk sombong. Saya hebat, saya bisa, saya berhasil. Tidak ada dasar untuk sombong. Sebab kalau kita sombong, maka kembali seperti itu, kita disebut orang fasik yang menolak mengakui adanya Tuhan dalam hidup mereka. Pernyataan orang fasik ini bukan pernyataan seorang filsuf ateis yang berteori, bukan. Bukan seorang yang berteori seperti filsuf. Tetapi pernyataan yang keluar dari hati orang fasik ini, saudara, merupakan upaya menyangkali kenyataan hidup lebih daripada sekedar fisik. Mereka menyangkali bahwa hidup kita ini bukan hanya sekedar fisik, tapi ada roh, ada Tuhan yang mengatur segala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu saudara, pemazmur menyebutnya sebagai orang bebal. Nah, ini masalah, saudara. Orang bebal ini udah dikasih tahu nggak mau tahu. Orang bebal ini Tuhan kasih tahu bahwa kamu sebenarnya nggak bisa, bahwa kamu itu adalah daging. Sebenarnya kecenderunganmu berbuat dosa, tapi manusia merasa aku bisa. Tanpa Tuhan aku bisa. Dan seringkali mereka tidak ucapkan dengan kata-kata, tapi dalam tindakan, dalam perbuatan, dan kelakuan mereka sehari-hari. Terbukti dari apa yang mereka punya. Terbukti dari fasilitas yang mereka punya. Mereka gunakan semaunya mereka sendiri. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Tidak pernah melibatkan Tuhan dalam pekerjaan atau apapun, proyek besar tidak pernah melibatkan Tuhan. Kalau aku beruntung sendiri, dan dia tidak pernah mempedulikan apa yang sedang dipikirkan Tuhan, tidak pernah memikirkan pekerjaan Tuhan, dan tidak pernah memikirkan pelayanan. Tidak sedikit orang seperti ini, saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Bebal bukan berarti bodoh secara intelektual. Bebal itu artinya keras kepala. Tidak mau menerima fakta. Dan bebal artinya menolak kebenaran yang sudah nyata, saudara. Menolak kebenaran yang sudah nyata. Maka orang sedemikian sebenarnya sedang menutup mata pada kenyataan. Dan mereka kadang merasa diri pintar, intelektual, sehingga dengan sombong berani berkata, tidak ada Allah. Tadi ayat pertama dikatakan, tidak ada Allah. Tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik, kata firman Tuhan. Mereka berkata, tidak ada Allah. Selanjutnya saudara, Tuhan yang benar-benar ada tidak dapat disingkirkan hanya dengan pura-pura tidak tahu.
Tuhan yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada hanya karena kita pura-pura tidak tahu. Atau kalau kita tidak mau tahu atau tidak percaya. Tuhan tetap ada. Dia tetap eksis. Tuhan benar-benar ada, dan pada satu waktu orang yang menyangkalinya akan tidak dapat menghindar dari fakta bahwa ia harus mempertanggungjawabkan apa yang ada dalam pikiran dan tindakan. Jadi saudara, Tuhan ada. Apa yang Tuhan nubuatkan, apa yang Tuhan sampaikan kepada hamba-hambanya, sekalipun menurut akal dan pikiranmu tidak terjadi, tidak terlihat, saudara, bukan berarti Tuhan tidak ada. Karena kita tahu dalam Alkitab bahwa banyak nabi-nabi tidak mendapatkan apa yang sudah dijanjikan di masa hidup mereka. Tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Baca saja kitab Ibrani. Mereka mendapatkan penderitaan. Mereka banyak mendapatkan penghinaan. Dan Alkitab berkata, mereka tidak mendapatkan janji itu selama dunia ini. Tapi saudara percaya, mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang dipersiapkan dalam masa kekekalan. Saudara-saudara sekalian, orang fasik pasti binasa. Saudara, Mazmur ini pasti ditujukan untuk anak-anak Tuhan yang sedang menghadapi tantangan, yang sedang menghadapi pergumulan dan kesulitan oleh ulah atau tindak tanduk orang-orang fasik. Mazmur ini bertujuan menguatkan mereka bahwa Allah pasti akan memelihara anak-anaknya dan akan menghancurkan kesombongan mereka yang menyangkalinya. Orang fasik pasti binasa. Ketika Tuhan melihat dari surga, orang fasik tidak ada yang berbuat baik, bejat, dan sekalipun kelihatan mereka baik, kadang mereka pintar mengambil hati. Perbuatan baik itu pun seperti kain lap kotor. Udah kain lap kotor lagi sudah. Perbuatan baik seperti itu, bagaimana dengan perbuatan jahat mereka? Nah, oleh karena itu saudara, orang-orang percaya, orang-orang yang setia, yang ketika saat-saat ini kita belajar menyembah Tuhan, percayalah, Tuhan melihat apa yang sedang kau buat. Tuhan sedang melihat apa yang kau korbankan dengan waktumu, dengan menyembah di pagi hari, dengan datang belajar firman. Saya percaya saudara, jikalau saudara tetap tekun mengikuti program 30 hari di hadirat Tuhan, saya percaya spiritmu akan berubah. Spiritmu akan terus menyala. Dan kita selesaikan sampai hari terakhir 30 November 2020. Setiap pukul 5.30 saudara siapkan alarm, menyembah bersama-sama dengan kita. Pak, kuota mahal. Masalah tidak akan selesai tanpa bayar harga. Spirit tidak akan menyala tanpa bayar harga. Saudara, seberapa engkau bisa mengikuti program ini? Sebab itu, belajar mengasihi Tuhan. Biarlah program-program ini, setelah kita dengar, kita bisa lihat di YouTube. Di YouTube Elizabeth Rumiris. Saudara bisa download. Saudara bisa menyembah di tengah hari. Saudara bisa ulang kembali. Saudara boleh simpan ketika saudara mengalami pergumulan. Kembali saudara menyembah. Saya percaya ketika hari-hari ini saudara banyak menyembah, ketika saudara banyak di hadirat Tuhan, saudara akan menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Haleluya. Share kepada yang lain. Jangan hanya nikmati sendiri. Share kepada saudara, share kepada orang tua, share kepada kenalan kita, berbagi dari program itu, dari HP-mu.
bagikan ke mereka supaya mereka, spirit mereka juga bangkit menyala. Dan saya percaya ketika satu saat Tuhan datang, mereka lihat pengorbananmu, apa yang kau lakukan hanya untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah nama Tuhan ditinggikan karena kami tahu pada akhirnya orang fasik akan binasa. Perbuatan baik mereka pun seperti kain lap kotor, cicik, pecat. Tetapi kami yang belajar mengasihi dan mencintai-Mu, kami adalah orang-orang yang belajar setia di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah situasi doa-doa kami yang belum terjawab. Kami percaya bahwa Tuhan engkau memberikan lebih daripada apa yang kami pikirkan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang lemah, mereka yang sedang menantikan keturunan, mereka yang sedang bergumul dengan ekonomi, kami percaya. Mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan, kami percaya bahwa Tuhan engkau memberikan yang terbaik buat kami. Kami bangun spirit kami bangun iman kami bangun kepercayaan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali lanjutkan Ibu Elizabeth. Ya, mari kita datang kepada Tuhan untuk kita mulai lebih lagi meninggikan Dia, dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai setiap kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini atas anugerah-Mu yang ajaib. Engkau Tuhan yang mulia. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang dulu tak ku mengerti, sekarang Tuhan buat kita mengerti. Dia menyingkapkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini, apapun situasi keberadaan kita berkata, terima kasih Yesus, ku beri syukurku hanya bagi-Mu. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allah.
Berbicaralah dalam hidup kami, membawa kami semakin benar, semakin mengasihimu lebih dari apapun. Ajar kami, ajar kami mengerti firman-Mu yang mengajari kami untuk berubah menjadi benar di hadapan-Mu. Mampukan kami, mampukan kami untuk berubah untuk seperti-Mu, Tuhan. Pimpin kami, pegang kami dengan tangan-Mu yang kuat. Kami percaya Tuhan tak pernah tinggalkan setiap anak yang mencari, yang mengutamakan-Mu, Tuhan. Kami berseru kepada-Mu pagi ini. Kami akan melihat kuasa-Mu. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan. Bahkan hal-hal yang tidak pernah kami pikirkan, itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Pengharapan kami bukan kepada manusia, tapi pengharapan kami kepada Tuhan. Pengharapan-Mu dan pengharapan-Ku hanya kepada Tuhan. Mari bangkitkan iman-Mu, bangkitkan percaya-Mu. Oh, Dia sanggup merubah keadaan-Mu, keluarga-Mu, karena semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam otoritas Tuhan. Engkau dan saya adalah milik kepunyaan-Nya. Karena kami tahu ketika kami adalah milik kepunyaan-Mu, terserah apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Tetapi kami tahu yang Kau pandang baik, itu yang Engkau kerjakan bagi kami. Karena itu Tuhan, ubah pola pikir kami, ampuni perkataan kami yang seringkali bersungut-sungut, yang seringkali mempersalahkan orang di sekitar kami. Terlebih kami seringkali mempersalahkan Tuhan. Tapi hari ini kami kembali diteguhkan bahwa kami harus tetap fokus kepada Engkau yang menciptakan kami, yang menjadikan kami ada sampai detik ini. Berkati setiap anak-anak-Mu pada pagi hari ini yang boleh bersama-sama dengan kami menyembah Tuhan. Dan biarlah Tuhan disukakan. Pastikan setiap kita sepanjang hari ini tetap connect dengan Tuhan, tetap punya hubungan dengan Tuhan. Karena itu yang akan menguatkan engkau melewati badai kehidupan ini. Dan engkau menjadi pemenang. Dan suatu saat kita akan ketemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tetap berdoa biarlah untuk anak-anak-Mu yang merindukan pemulihan daripada Tuhan. Tuhan yang terus mengerjakannya. Untuk setiap rumah tangga demi rumah tangga, keluarga demi keluarga dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat ini kami tetap berdoa buat anak-Mu
yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Baik buat Nelson dan Yanto tetap kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga ini tetap dalam naungan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang benar. Mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi orang tua. Engkau yang merajut masa depan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan buat anakmu yang belum mendapatkan keturunan, kami tetap percaya ada mujizat. Persiapkan hati mereka. Bahkan mereka boleh sehati dan sepakat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mereka tetap percaya mujizat itu masih ada. Terpujilah Tuhan, materaikan setiap doa-doa kami. Bahkan setiap kerinduan anak-anakmu yang menyampaikan secara pribadi kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Dan hari ini anak-anakmu yang Tuhan tambahkan satu usia lagi. Kami tahu Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup. Biarlah ketika mengucap syukur dengan usia yang Tuhan berikan, mereka bersyukur kepada Tuhan dan menjalani hari-hari yang ada bersama dengan Tuhan. Dan percaya Tuhan menyertai mereka. Dimateraikan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari siapkan hati kita untuk terima berkat Tuhan dari Bapak Pendeta John Freddy Purba. Mari kita terima berkat Tuhan, saudara. Berkat dan damai sejahtera dan kasih yang melimpah tercurah atas hidupmu. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memulihkan kesehatanmu. Tuhan memberikan sesuatu pengharapan yang baru. Ketika engkau berulang tahun, bertambah hari-harimu hari ini, maka Tuhan memberkatimu. Teruslah maju dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati aktivitasmu hari ini. Dan Tuhan Yesus mempersiapkan engkau menjadi orang yang taat dan setia. Menjadi orang yang benar dan sungguh mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Biarlah kita boleh tetap semangat menjalani hari-hari ini. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita pagi hari sudah memulai doa, ya. Nah nanti ketika siang hari, sore hari, di tengah aktivitasmu, engkau kembali menyembah Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat kembali di YouTube atas nama Elizabeth Rumiris Nenggolan, itu adalah saya sendiri. Dan saudara kembali belajar menyembah Tuhan, kembali membuka, baik mungkin saudara yang tidak mengikuti sampai hari ke-14, di situ ada mulai dari hari-hari yang ada, hari-hari sebelumnya, untuk Bapak Ibu boleh mengikuti. Pastikan rohmu menyala, pastikan ada sesuatu yang engkau dapat dan membuat engkau semakin kuat untuk menjalani hari-hari ini bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa, esok pagi kita kembali ketemu jam 5.30 waktu Indonesia Barat di hari ke-15. Pastikan setiap kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom.